Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Anak-anakku semuanya, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah membahas dua buah materi yang dimana materi ini menyangkut tentang kemaslahatan di dalam hidup dan kehidupan kita. Materi pertama itu membahas tentang bagaimana kita beramal saleh dalam pandangan Islam, dan tentunya yang materi kedua adalah bagaimana kita berbaik sangka dalam ajaran agama kita, karena sejatinya ketika kita mampu untuk beramal saleh dan juga berbaik sangka dalam hidup dan kehidupan kita, maka sejatinya kita termasuk golongan orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu melakukan sebuah amalan yang notabene-nya amalan baik, dan juga kita mampu untuk berbaik sangka kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang saleh, dan kepada masyarakat Islam pada khususnya, maka kita termasuk orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi tentang salat, akan tetapi bukan salat wajib, tetapi materi hari ini kita akan bahas yaitu salat sunnah berjamaah. Untuk lebih jelasnya silakan disimak materinya dengan baik. Baik, kita mulai dengan materi pertama kita, yakni salat sunnah berjamaah. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami tata cara salat sunnah secara berjamaah. Kemudian yang kedua adalah mempraktikkan tata cara salat sunnah berjamaah. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan diri untuk selalu berjamaah di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita melangkah ke materi yang pertama, yaitu pembahasan pokok kita, yaitu satu, pengertian salat sunnah berjamaah. Kemudian yang kedua adalah macam-macam salat sunnah secara berjamaah. Kemudian yang ketiga adalah tata cara salat sunnah berjamaah. Kemudian yang keempat itu adalah manfaat salat sunnah berjamaah. Baik, kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu pengertian salat sunnah berjamaah. Salat sunnah berjamaah adalah salat sunnah yang dikerjakan satu orang atau lebih, yang satunya menjadi seorang imam dan yang lainnya menjadi seorang makmum. Kemudian terkait dengan hukum salat sunnah berjamaah, yaitu dari pengertiannya kita sudah dapat mengetahui bahwasanya salat sunnah berjamaah bukan salat wajib, yaitu apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Akan tetapi ini menjadi amalan yang untuk kita tingkatkan dan menjadi perbandingan dari salat wajib kita, karena salat sunnah juga itu merupakan salat yang diperhitungkan nanti di yaumul hisab kelak. Jadi apabila kita rajin untuk mengerjakan salat sunnah secara berjamaah, maka kita termasuk golongan orang-orang yang terbaik. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana jenis-jenis dari salat sunnah berjamaah itu. Ya, yang pertama itu adalah jenis-jenis dari salat sunnah berjamaah, yakni salat sunnah Idul Fitri, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah salat sunnah Idul Adha. Kemudian yang ketiga adalah salat kusuf atau salat gerhana matahari. Kemudian yang keempat adalah salat khusuf, yaitu salat gerhana bulan. Dan yang kelima adalah salat istisqa,
yaitu salat untuk meminta hujan. Jadi kita tekankan di sini bahwasanya salat juga itu ada yang salat sunnah itu ada juga yang sifatnya berjamaah. Yang pertama tadi adalah salat sunnah Idul Fitri, kemudian salat sunnah Idul Adha, kemudian salat kusuf, kemudian salat khusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan, kemudian yang kelima adalah salat istisqa atau salat untuk meminta hujan. Nah, apa sih pengertian dari salat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha? Nah, salat sunnah Idul Fitri adalah salat yang dilaksanakan pada setiap tanggal 1 Syawal sesuai dengan umat muslim telah selesai mengerjakan puasa Ramadan pada bulan Ramadan. Sedangkan salat hari raya Idul Adha adalah salat yang dilaksanakan pada setiap tanggal 10 Zulhijjah pada setiap tahun. Jadi perbedaan antara Idul Fitri dan Idul Adha itu terletak pada penetapan tanggalnya. Penetapan tanggalnya kalau salat Idul Fitri adalah 1 Syawal, sedangkan salat Idul Adha itu penetapan tanggalnya adalah tanggal 10 Zulhijjah. Adapun dalil yang menunjukkan sunnahnya mengerjakan salat Idul Fitri dan Idul Adha adalah ada dalam Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Dari Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Kautsar yang artinya, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sedangkan dari hadis atau sunnah yaitu ditetapkan secara mutawatir bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 2 hari raya. Yang pertama adalah salat Idul Fitri, kemudian salat Idul Adha. Kemudian para ulama terdahulu juga berbeda pendapat tentang hukum dari salat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Pendapat pertama mengatakan hukumnya adalah fardu ain, yaitu bagi setiap muslim itu wajib. Ini adalah pendapat dari madhab Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kemudian pendapat kedua mengatakan itu hukumnya fardu kifayah. Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal atau madhab Hambali dan sebagian pengikut Asy-Syafi'i. Dan pendapat ketiga mengatakan sesungguhnya salat Id sunnah muakkad, bukan wajib. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Jadi ada 3 pendapat. Yang pertama tadi adalah hukumnya fardu ain, kemudian pendapat yang kedua mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah, dan yang ketiga adalah pendapat mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian salat sunnah yang kedua yaitu salat kusuf dan salat khusuf, yaitu salat gerhana matahari dan salat gerhana bulan. Untuk mengetahui apa sih hukumnya mengerjakan salat kusuf dan salat khusuf, yaitu salat gerhana matahari dan gerhana bulan, bisa kita lihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang salat khusuf, yaitu salat yang dikerjakan karena ada gerhana bulan atau matahari, di mana Imam Bukhari mengatakan bahwasanya salat tersebut disyariatkan. Dan ada juga hadis dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala bahwasanya sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah keduanya terkena gerhana disebabkan kematian, tidak pula karena hidupnya. Maka apabila kalian melihat hal tersebut terjadi gerhana, maka berdoalah kepada Allah, bertakbir, kerjakan salat dan bersedekahlah. Kemudian pendapat dari hadis ini ada seorang ulama yang menekankan, yang kita kenal dengan Syekhul Islam Ibnu Utsaimin. Ia menjelaskan bahwasanya sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 ayat dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, makhluk dan makhluknya. Keduanya bisa jelas ditampakkan dan bisa tertutupi dengan perintah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila dia berkehendak ingin membuat takut para hambanya dengan suatu azab,
karena perbuatan maksiat dan menyelisihi syariat, maka mereka lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menutupi keduanya dengan menyembunyikan cahaya secara total atau sebagiannya sebagai bentuk peringatan kepada hambanya. Mudah-mudahan dengan itu mereka akan bersegera untuk bertaubat dan mengerjakan perkara yang menjadi kewajibannya dan perintah-perintah Rabb-nya, dan menjauhi segala perkara-perkara yang dilarang atas mereka dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi penekanan dari disunahkannya kita sebagai umat muslim untuk mengerjakan salat gerhana matahari dan gerhana bulan apabila terjadi di dunia ini. Dan itu hukumnya adalah sunnah. Kita lanjutkan, yaitu salat istisqa, yaitu salat meminta hujan. Apa itu salat istisqa? Adalah salat sunnah yang dilakukan untuk meminta diturunkannya hujan. Salat ini dilakukan bila terjadi kemarau yang sangat panjang atau karena dibutuhkannya hujan untuk keperluan atau hajat tertentu. Adapun dasar hukum dari salat istisqa adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dengan berpakaian sederhana, penuh tawadu dan kerendahan, sehingga tatkala sampai di musala, dia naik ke atas mimbar tetapi tidak berkhutbah sebagaimana khutbah kalian. Ia terus-menerus berdoa, merendah kepada Allah, bertakbir, kemudian salat 2 rakaat seperti salat ketika Id. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani. Jadi salat istisqa itu salat yang dianjurkan atau diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika terjadi kemarau yang sangat panjang. Jadi ini boleh dilakukan ya untuk meminta hujan agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan ketika terjadi kemarau yang sangat panjang atau ada hajat. Ya, ada hajat. Nah, selanjutnya adalah bagaimana tata cara pelaksanaan salat sunnah. Yang pertama yaitu salat sunnah Idul Fitri. Yang pertama itu adalah imam memimpin salat dengan mengawulnya dengan pengucapan niat. Kemudian yang kedua adalah rakaat pertama membaca doa iftitah, kemudian takbir sebanyak 7 kali, serta di antara takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Jadi pada rakaat pertama itu kita disunnahkan untuk membaca doa iftitah. Kemudian setelah kita membaca doa iftitah, kita takbir sebanyak 7 kali. Nah, di antara takbir itu kita disunnahkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar pada setiap takbir yang kita lakukan. Kemudian pada rakaat kedua takbirnya itu sebanyak 5 kali di luar dari takbir yang memperantai antara bangkit dari sujud kita. Itu bukan termasuk takbir pada rakaat kedua. Bacaannya juga sama, yaitu pada setiap takbir pada rakaat kedua sebanyak 5 kali. Itu disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Itu tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan salat gerhana matahari dan gerhana bulan, tata caranya itu yang pertama adalah kita berniat untuk salat gerhana matahari. Kalau kita untuk berniat salat gerhana bulan, kita juga bisa berniat. Niatnya apa? Saya berniat salat gerhana matahari 2 rakaat karena Allah Ta'ala untuk gerhana matahari. Sedangkan untuk gerhana bulan, niatnya itu adalah saya berniat salat gerhana bulan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tentang pengucapan niat ini, itu berbeda pendapat di antara para alim ulama, yang mana saja kita yakini selama kita berniat untuk melakukan salat gerhana matahari dan gerhana bulan, walaupun niat itu tidak dilafadzkan, maka statusnya tetap insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita berniat, kemudian adalah kita melakukan takbiratul ihram, lalu membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah-surah yang panjang. Kemudian yang ketiga adalah rukuk yang lama dengan panjang,
dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Kemudian i'tidal, kemudian membaca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surah Quran yang lain. Kemudian kembali melakukan ruku, i'tidal sujud seperti biasa. Kemudian bangkit menuju rakaat kedua, dan setelah salat imam atau khatib berdiri menyampaikan khutbah dengan pesan yang intinya gerhana matahari adalah salah satu kejadian yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah tata cara dari pelaksanaan salat kusuf dan salat husuf. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat pada persentase atau PPT yang Bapak tampilkan ini. Selanjutnya adalah salat istisqa atau salat meminta hujan. Tata caranya adalah yang pertama, setelah semua bersiap untuk salat, muadzin atau Bilal, muadzin di masjid tidak perlu mengumandangkan azan dan iqamah. Cukup dengan seruan, marilah kita melaksanakan salat secara berjamaah, yaitu salat istisqa. Kemudian yang kedua adalah salat yang dikerjakan seperti salat sunnah pada yang lainnya. Setelah membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah-surah panjang. Jadi salat istisqa ini sama dengan pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha, cuman niatnya juga berbeda dan membaca juga surah-surah yang panjang. Kemudian setelah salam, khatib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali, dan yang kedua dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 7 kali. Setelah itu khatib boleh menyampaikan khutbahnya terkait dengan salat istisqa. Baik anak-anakku semuanya, selanjutnya itu apakah hikmah dari salat sunnah secara berjamaah? Secara garis besar, kalau kita memahami salat sunnah secara berjamaah, kita akan memperoleh berbagai macam manfaat atau hikmah di dalamnya. Di antaranya itu adalah bisa kita lihat di sini hikmah salat sunnah berjamaah. Yang pertama adalah disediakan jalan keluar dari segala permasalahan. Kemudian yang kedua adalah menambah kesempurnaan salat fardu. Kemudian yang ketiga adalah menghapuskan dosa, menaikkan derajat. Yang keempat adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk salat sunnah. Kemudian yang keenam adalah hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Nah, anak-anakku semuanya, itulah materi kita hari ini terkait dengan salat sunnah secara berjamaah. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa melakukan komunikasi dengan saya di WhatsApp Messenger atau melalui email yang telah Bapak tampilkan pada PowerPoint ini. Anak-anakku semuanya, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Insya Allah pada pertemuan pekan depan kita akan melanjutkan dengan salat munfarid, ya, salat munfarid. Atas perhatiannya dan antusiasnya saya ucapkan banyak terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan Anda. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maşallah maşallah sana her gün mutlu